Gimana kabarnya Mas Isyam ini? Alhamdulillah dengan kabar yang cukup baik ini saya bisa bertemu dengan Mas Gilang kembali. Waduh, Iya. alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak ya Iya, Mas Mas Isyam Gilang ya. sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Oh, iya. baik. Saya sangat fans sekali sama Mas Isyam ini. Serius. Dan bisa-bisa aja. Padahal saya ini apa Mas hanya rempeyek ya. Jadi Mas Isyam ini kan punya video YouTube sama TikTok. Nah, saya itu selalu ikutin kegiatannya Mas Isyam ini. Padahal yang saya post itu kebanyakan tidak mengandung unsur ilmu ya. Cuman hanya sebuah konten. Maka dari video-videonya itu selalu memperlihatkan video tentang motornya. Nah, itu yang selalu saya tergiur sama motornya. Boleh ingin memiliki motornya itu. Nah, jadi kegiatan saya ini kenapa sih kok sering saya post di media sosial seperti WhatsApp atau di TikTok atau di IG? Itu karena sebagian dari rasa syukur saya itu bisa memiliki aset tersebut atau itu adalah suatu dari kebahagiaan saya. Jadi biarpun orang menilai saya ini sombong ataupun sok berlagak seperti yes gitu ya. Padahal sebenarnya itu saya tidak memiliki niat seperti itu, tapi saya cuman ingin mengepost kebahagiaan saya itu mengabadikan lah. Jadi kata lainnya itu loh, mengabadikan, bukan seperti konsep yang orang lain pikirkan pada saya ya. Jadi seperti itu. Setahu saya ini ya, Mas Isyam ini menghasilkan uang sampai ratusan juta. Itu dari trading. Saya belajar banyak di Mas Isyam ini mengenai trading kripto terutama. Itu. Jadi saya sebelum terjun di dunia kripto saya juga mencoba trading di binary option, Ya. juga mencoba trading di seperti apa namanya forex itu ya. Itu Oh, kan iya, forex. saya belajar dari Mas Gilang kan Ya, ya. waduh, Awal enggak dari lah. saya belajar kripto itu juga ada sangkut pautnya dengan Mas Gilang. Jadi setelah saya terjun di binary option bisa menghasilkan uang Ratusan juta. enggak sampai kalau Oh, enggak sampai. enggak. Saya baru kenal kripto itu juga dari teman saya. Ya. Kemudian saya mencoba hasil profit dari binary option itu kita masukkan ke kripto, kita hold. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang nyangka. Ternyata hasilnya juga bisa seperti itu kan. Niatan saya kan bukan trader, tapi kan saya kan holder ya. Iya, iya. Nah, jadi orang ngira, oh ini tradingnya keren-keren. Enggak, semuanya itu bisa. Kita itu bisa cuman membeli aset dan kita hold. Kita nggak tahu kedepannya itu baik buruknya itu bagaimana. Nah, jadi seperti itulah. Tidak sampai menggunakan ilmu-ilmu dalam, ilmu-ilmu tenaga dalam enggak. Saya bukan orang pintar, saya bukan. Jadi anggar kita hold ya. Cuman kita hold, tahu hasilnya gede, panen gitu aja. Waduh. Seperti itu. Jadi Mas Isyam ini sangat kreatif sekali mengenai dunia trading. Jadi sebelum kita membahas ke pembahasan topik utama kita pada kali ini, sebelumnya saya mau tanya dulu ke Mas Isyam ini mengenai perkembangan media dan teknologi pada saat ini. Menurut Mas Isyam sekarang gimana, Mas? Jadi menurut saya media dan teknologi ini sangat berpengaruh ya dengan aktivitas manusia pada zaman ini. Betul. Mengapa demikian? Karena tidak kurang gimana ya, dari anak kecil hingga orang yang sudah lanjut usia. Betul. Tidak jarang itu menggunakan handphone. Betul. Jadi media dan teknologi yang paling berpengaruh itu adalah handphone. Betul. Mengapa demikian? Karena kita bisa mengetahui berita itu dengan cepat. Betul. Wawasan luas. Kemudian kita bisa mengetahui berbagai hal di dunia ini dengan cepat. Seperti Iya, contohnya ya, kita mengetahui skor PSSI pada saat ini. Kita tidak perlu menunggu koran dicetak. Kalau zaman dulu kan kita harus beli koran dulu ya Mas ya. Iya. Kita beli koran, kita lihat skor berita terkini. Tapi itu berita-berita kemarin ya. Betul. Kalau zaman sekarang itu sudah mudah. Berbeda Iya. dengan zaman dahulu. Zaman dahulu kan kita harus mengetahui media cetak yang di dinding itu apa? Mading. Seperti ya mading-mading di desa. Itu kan banyak ya Mas ya. Nah, kita gimana ya? Berita itu lebih cepat dengan perkembangan teknologi nih, media dan teknologi. Medianya HP,
teknologinya pun seperti internet ya, Betul. media sosial loh. Betul. Sekarang loh anak kecil itu sudah punya media sosial Mas ya. Iya. Nah, orang tua yang lanjut usia itu emang nggak terlalu banyak, cuman pasti ada. Betul. Ya, menggunakan media sosial untuk ngepost ya, Betul. untuk komunikasi. Yang penting kan komunikasi. Itu Betul. media dan teknologi ini yang paling penting itu mempermudah komunikasi antar orang itu tadi. Iya. Baik dengan jarak yang jauh ataupun dekat ya. Seperti kita ini komunikasi secara langsung ya. Iya. Tak lain kan juga menggunakan media dan teknologi saat Betul, ini betul. untuk menggunakan podcast. Zaman Betul. dulu kan masih podcast itu menggunakan koran ya. Iya. Jadi Mas Gilang seperti ini, ya, itu seperti ini. Jadi di report dengan wartawan. Zaman sekarang masih ada. Masih ada. Masih ada dengan menggunakan media cetak seperti majalah, masih ada. buletin gitu kan masih ada Iya, ya. Jadi seperti itu juga masih ada. Cuman lebih singkat sekarang itu dengan menggunakan sistem seperti ini podcast, Iya, betul, diupload betul. di YouTube Betul. dan dengan media dan teknologi ini bisa membuat orang pemuda zaman sekarang ini bisa cepat kaya. Betul. Betul Ya kan? itu. Menggunakan konten-konten kreator seperti Betul. ini melalui YouTube, mereka bisa kaya dengan waktu yang singkat misalnya ya. 1 tahun saja mereka sudah bisa menghasilkan ratusan juta. Zaman dulu kan kita harus Kerja keras dulu. iya, makanya itu kalau bisa kita itu dengan perkembangan media dan teknologi itu kita bisa mengikuti alur perkembangan zaman. Jangan sampai kita itu hanya duduk diam dan meremehkan suatu perkembangan tadi. Betul. Biar kita itu bisa mengikuti zamannya. Betul. Pada intinya kan media dan teknologi pada saat ini tuh sangat mempermudah kita. Betul. Dalam hal berkomunikasi dengan orang-orang entah itu dari luar negara, luar pulau, itu kan lebih mudah. Dari manapun, kecuali masa ada media dan teknologi ini membatasi kita berkomunikasi Iya. dengan orang yang sudah ada di akhirat ya. Kali itu nggak bisa kali itu. Iya, tidak bisa Mas kalau sudah di alam kubur di akhirat. Meskipun kita tidak dari cerita-cerita itu ada yang seperti ini Mas. HP-nya itu dimasukkan ke kuburan. Gitu. Iya, iya. Kita pernah biar dengar, bisa dengar. komunikasi atau ketika ada kremasi, tahu kremasi Mas? Nggak tahu. Kremasi itu jadi seperti ngaben ya. Oh, ngapain? Nah, Ya, tahu. tapi kremasi itu lebih singkat, mayatnya itu dihanguskan. Nah, itu kan harta-hartanya kan dibawakan ya, Mbak HP misalnya. Tapi kita tidak bisa calling orang-orang yang sudah di itu. Iya, nggak bisa kali itu. Kekurangan media dan teknologi sepertinya seperti itu. Mungkin orang pada tahun 3000 atau tahun 4000 bisa menemukan teknologi agar bisa komunikasi dengan orang di akhirat ya. Tapi itu kayaknya tidak mungkin ya Mas. Ya, nggak mungkin. Gimana Mas lanjut? Itu. Jadi penjelasan dari Mas Isyam tadi itu sangat jelas sekali menurut kita semua. Nah, sekarang yang mau saya bahas itu mengenai metaverse. Jadi metaverse itu sangat mengganggu sekali pikiran saya itu. Dan saya tahu metaverse itu juga dari Mas Isyam metaverse itu. Nah, menurut Mas Isyam gimana Mas penjelasan menurut Mas Isyam mengenai metaverse itu? Metaverse ya. Kita berbicara soal metaverse. Mengenai metaverse. Metaverse ini lagi booming-boomingnya ya saat ini ya. Betul. Karena yang pertama itu ya si Mark Zuckerberg itu penuh Facebook, mengubah Facebook menjadi Meta kan. Betul. Nah, kemudian ada hal lain mengenai dari dunia kripto. Iya, betul. Di kripto itu ada altcoin. Iya, kemudian ada koin yang berbau metaverse, ya kan? Betul. Nah, kemarin itu lagi boomingnya koin metaverse ini, lagi naik-naiknya, lagi naik daun lah katakanlah seperti itu. Jadi koin metaverse ini sedang naik daun karena apa ya? Karena itu tadi. Sekarang sudah zamannya teknologi lebih canggih. Betul. Nah, kedepannya metaverse ini mungkin lebih memudahkan kita dalam beraktivitas. Iya. Nah, seperti itu. Nah, kan saya juga pernah bilang ke Mas Gilang ya, menyarankan Mas Gilang untuk membeli koin-koin metaverse ya pada saat itu. Waktu harganya masih murah banget ya koin micin. Dan sekarang harganya sudah lumayan lah. Betul. Kita sudah profit 200% atau berapa persen. Itu sudah cukup alhamdulillah. Kalau dari modal 100.000 pun kalau kita hold sampai tahun 2025 nggak tahu itu jadi apa nanti ya.
Yang pasti penting bisa jadi naga itu. iya, nggak selalu jadi abu. Oh, iya, betul. Ketika jadi abu pun kita bisa hold terus, ketika floating jadi abu, kita hold sampai dia benar-benar tumbuh menjadi naga. Karena metaverse itu beberapa tahun ke depan akan benar-benar mendunia. Betul. Pasti, wong, Pasti. apa ya? Pada saat ini pun metaverse itu juga sudah booming. Apalagi nanti dengan perkembangan zaman semakin booming lah. Menurut saya seperti itu. Gimana Ya, sudah di take profit Mas Gilang? Waduh, belum. Kenapa kan udah cuan itu? Saya teringat sama kata-katanya Papa Elon Musk yang beliau mengatakan to the moon. Oh, to the moon. Itu. Semua holder kripto itu pasti bilang to the moon. Ketika jadi abu, yang mental cemen, cut loss. Nah, itu cupu, Mas. Bukan tipe saya kalau itu. Jadi kita bermain kripto itu juga harus menggunakan uang dingin. betul. Nah, kita ada kata-kata to the moon ya. Berarti kita yakin suatu saat aset kita yang kita miliki ini bisa sesuai dengan target kita. Betul. Menjadi naga ya. Waduh. Kalau mental zaman sekarang katanya mental holder pengen kaya mendadak kan. Terus kemudian Bitcoin anjlok, Ya. metaverse semua anjlok, altcoin anjlok. Dia sudah mengalami kerugian lebih dari 50%. Cut loss. Aduh. Cupu itu. Itu sayang sekali itu, eman. Iya, sebenarnya kan kita bisa hold meskipun gimana ya? Berbeda dengan kita itu trading binary ya. Binary. Betul. Ya. Kita trading di binary itu kita sudah mengeluarkan open posisi ya. Betul. Misalnya 15.000. Jika kita loss ya udah hilang. Kita tidak bisa hold ya. Betul. Kalau berbeda dengan kripto, kita itu membeli aset. Berarti kita itu memiliki aset. Betul. Bagaimana kita untung itu kita ketahui dari perkembangan harga dari aset itu. Jadi tidak mungkin gimana ya? Dari aset ini uang kita itu hangus semuanya enggak. Kecuali koin yang kita beli itu koin-koin sangat micin. Maksudnya sangat micin itu sampai developernya itu kabur dan koin itu scam. Iya. Nah, kalau scam itu baru hilang. Jadi kalau bedakan kita trading di kripto ini dengan trading di binary, kita beli mendapatkan aset, bukan menaruhkan aset. Maksudnya menaruhkan itu kita taruhan. Seperti binary kan, saya kan juga trading di binary ya. Jadi lebih tepatnya itu juga menaruh taruhan sih saya. Cuman kenapa sih saya berani trading di binary? Karena di situ kita terdapat analisa teknikal. Jadi ada ilmunya. Jadi kita analisa kenapa kita open buy, open sell seperti itu. Emang nggak bisa sembarangan ya Mas itu ya. Iya, jangan. Jadi kalau misalnya orang baru mengenal dunia trading langsung pengen kaya dengan modal yang singkat ya, modal itu yang salah tipis besar itu ya Mas ya. Modal 200.000 pengen cuan 200 juta. Waduh. Ngipi bos, ngipi basah itu. Jadi kembali lagi ke topik pembahasan kita yang utama tadi mengenai metaverse. Nah, menurut Mas Isam tadi gimana Mas? Nah, kita kembali lagi ke poin utama ya. Kita akan membahas lingkup metaverse ya. Metaverse ini kan lagi booming. Tapi orang-orang itu banyak yang nggak tahu metaverse itu apa. Sebenarnya metaverse itu cukup kita itu jadi menciptakan seperangkat ruang virtual yang kita bisa jelajahi dengan orang lain tanpa bertemu fisik. Maksudnya seperti aku dengan saya dengan sampean ya Mas ya. Kita bertemu secara fisik ya. Tapi dengan adanya metaverse ini nanti kita bisa bertemu dengan di ruang virtual seperti dunia nyata. Jadi lebih asik gitu. Seperti contohnya pada zaman saat ini ya sudah ada VR. Ya, jadi kan dulu kan sudah ada booming sebelum VR dijual di toko-toko online. VR itu sudah ada di seperti mall-mall yang menyediakan game itu. Jadi VR kita pakai, kemudian kita menggunakan alat, kita seolah-olah bisa perang ya. Di dalamnya kita bisa perang ya. Atau contohnya di film, pernah lihat film? Tahu, Yang ada metaverse-nya. Film Ready Player One. Nah, itu sampai pernah lihat ya? Pernah. Di situ ada unsur metaverse-nya. Jadi kita bisa menjelajahi dunia virtual bertemu dengan orang lain. Intinya seperti itulah Mas ya. Jadi itu memudahkan kita gitu. Nah, intinya jadi film Ready Player One itu film kesukaan saya. Nah, dan juga ada anime yang menjelaskan tentang metaverse. SAO. SAO atau
online. Sword Art Online Ya, itu anime kesukaan saya itu. Tapi mudahnya jika kita ingin mengetahui metaverse, gampangannya itu ya. Iya, gampangannya Tahu gimana? game Roblox, Mas? Iya, tahu. Nah, Roblox. kita itu menciptakan dunia virtual di dalamnya. Terus kita bermain dalam Roblox, Iya. kita bisa contohnya kita bisa lari-lari ke sana kemari, kita bisa memelihara kucing, kita bisa membuat rumah di situ kan ya. Game Roblox kan seperti itu. Jadi kita bisa mengaplikasikan Roblox itu di dunia nyata seperti itu, Mas. Jadi lebih menarik. Kalau game Roblox itu kan kita menggunakannya itu menggunakan HP. Nah, Kalau metaverse itu kalau metaverse itu kita menggunakan alat VR tadi yang saya sebutkan. Jadi seolah-olah kita itu benar-benar berada di dalam dunia virtual tersebut. Nah, contohnya nggak jauh-jauh ya, Mas ya. Tahu artis Syahrini, Mas? ya tahu. Nah, Syahrini itu pernah viral jualan kerudung Ya. di dunia metaverse. Dan itu laku sampai habis, Mas. Iya, saya Padahal cuma dengar itu. berupa desain ya. Iya. Nah, kita seperti dalam Roblox kita menjual item Iya, betul. kerudung, tapi sampai habis dengan harga yang nominalnya cukup lah untuk membeli kerudung yang asli itu dapat banyak, Mas, padahal ya. Tapi hanya berjualan di dunia metaverse dia bisa meraih keuntungan ya. Berarti kan itu membuktikan bahwa dunia metaverse itu Sangat menjanjikan. Seolah-olah kita itu bisa kemana-mana, bertemu dengan orang lain, tapi menggunakan alat virtual saja. Cuman menggunakan perangkat VR tadi ya, Mas. Iya, asik, Mas. Jadi kita bisa apa ya? Lebih asik lah gitu ya. Iya. Lebih-lebih pada saat ini kan kita musim Covid ya, Mas ya. Iya, musim Covid. Betul ya? Iya. Nah, jadi pemerintah itu melarang kita untuk melakukan aktivitas yang lebih. Ya, Contohnya kita jaga jarak atau itu membuat kita itu jenuh di rumah ya. Nah, adanya PPKM, terus ada yang misalnya apalagi kalau pasien terkena COVID dinyatakan positif COVID ya, itu kan nggak bisa keluar rumah. Apalagi sekarang ya setelah COVID sudah mulai reda, orang-orang agak lebih bebas keluar. Ternyata muncul lagi virus varian baru yang namanya Omicron ya. Itu kan membuat menjadikan kita itu tidak bisa keluar lagi. Maksudnya terjadinya ada PPKM lagi gitu, Mas ya. Terus dalam di Omicron tadi itu juga ada unsur bisnisnya kan ya. Menurut saya bisa jadi itu. Bisa jadi seperti itu ya. Nyambung tapi. Iya kan? Nyambung. Nah, jadi disangkut pautkan dengan metaverse itu tadi sangat dibuatkan perangkat VR tadi ya, Mas ya. Biar tidak jenuh kan orang itu. Iya, betul. Nyambung juga ya, Mas ya. Iya. Kan awalnya itu penyakit COVID-19. Iya. Terus sekarang di Indonesia ini, di dunia bahkan kan sudah mulai reda. Iya. Bahkan sudah hampir hilang lah. Terus tiba-tiba ada berita lagi, muncul berita mengenai penyakit Omicron. Nah, saya terkadang itu juga mikir-mikir, kok bisa ini itu? Sebenarnya ada apa di balik semua ini itu? Apakah ada yang memainkan penyakit ini? Nah, saya juga berpikir seperti itu. Nah, kita sebagai orang kecil tahu apa juga kan ya? Kita cuman mengikuti peraturan dari yang atas, maksudnya atasan kita itu ya dari pemerintah, dari itu. Kita yang juga nggak tahu ada unsur apa di dalamnya itu kan. Tapi kan dengan adanya metaverse ini nanti bisa memudahkan kita. Ya. Kan di metaverse ini kan yang masih Sam tadi jelaskan, di dalam metaverse tadi kita bisa melakukan aktivitas, bahkan semua aktivitas, entah itu kerja, cari uang, entah itu betul sekali, jualan, kita jalan-jalan keliling dunia, bahkan kita bisa berinteraksi dengan orang luar negeri sekalipun kita bertemu tapi dalam dunia metaverse. Kalau pada zaman sekarang kan kita cuma bisa chatting, call, ataupun cuma bisa apa ya, kita cuma bisa kenalan itu melalui ya intinya melalui media sosial seperti itu lah. Kita kan nggak bisa berinteraksi secara langsung. Ya, jadi metaverse ini cukup menarik lah untuk kita ke depannya itu ya. Karena sangat menarik bahkan, Mas. Sangat menarik. Kita bisa interaksi dengan orang luar negeri itu tadi yang sampai luar negeri. Maksudnya kan kita kenapa sih kita menyangkut pautkan luar negeri? Karena kita berinteraksi dengan orang luar negeri pada saat ini kan kita harus ke sana kan ya. Betul. Nah, pada saat ini kita bisa jualan apa ya?
kan sebenarnya kan sudah bisa melalui kayak Tokopedia, Alibaba ataupun Shopee bisa luar negeri. Cuman dengan adanya metaverse ini bakal ada suatu hal yang lebih menarik. Gimana itu Mas? Yaitu kita bisa misalnya ya seperti di Shopee kita hanya memesan barang dikirim. Ya. Nanti ada sebuah kejutan dalam dunia metaverse. Apa namanya, kayak di metaverse ini kan kita bisa membeli barangnya langsung di toko tersebut. Nah, kita itu ya, Mas, bisa melihat barang-barangnya. Nah, iya. seolah-olah Jadi langsung seperti gitu ya, itu. Mas, ya? Nah, Cuman bedanya kalau kita pada saat sekarang itu kan kita membeli barang atau kemana-mana itu kan secara langsung dalam dunia nyata. Iya. Kalau metaverse tadi kan bisa melakukan hal apapun Iya. dalam dunia virtual metaverse tadi. nah, Berarti sangat menarik sekali itu ya Mas ya. sangat. Contohnya kita cuman bisa melihat foto saja kan? Iya. Zaman saat ini kan cukup melihat foto, barangnya juga nggak tahu seperti apa. Iya. Nanti di dunia metaverse kita lebih detail lah, lebih mengetahui. Jadi lebih asik. Sangat menarik sekali ya Mas ya. Iya. 2,000 years later. Mas, metaverse ini kan bisa dibilang melebihi televisi dan handphone. Karena metaverse ini kan sangat canggih sekali dibandingkan televisi dan handphone. Nah, menurut Mas Hisam ini apa sih faktor penentu perkembangan media dan komunikasi menurut Mas Hisam ini terkait metaverse ini? Nah, televisi dan handphone itu kan sudah umum ya, sudah banyak yang mengenal Betul. masyarakat Indonesia. Betul. Tapi dengan terlalu canggihnya, kata sampean kan terlalu canggih ya metaverse ini ya. Nah, teknologi ini terlalu canggih sehingga masyarakat Indonesia itu belum banyak yang tahu, belum banyak yang kenal. Nah, bagaimana sih cara semua orang ini bisa mengenal metaverse ini? Ya? Dulunya juga seperti itu, sebelumnya ada handphone, ya, televisi, sebelum zaman perang ya itu ya. Yeah. Televisi itu mereka itu mengenalkan media-media seperti itu kan juga ada tahapannya, Betul. ya kan? Contohnya dulu televisi belum ada yang tahu, tapi satu desa ada yang punya satu. Kelamaan televisi muncul banyak yang punya ya. Betul. Kemudian handphone, beberapa orang tidak memiliki. Yang dulu itu cuman telepon-telepon umum di jalan itu ya Mas ya. Kemudian banyak orang yang punya handphone. Padahal pada saat ini banyak orang memiliki handphone, banyak yang memiliki TV, handphone. Nah, dari kita lihat dari dulu itu ya, ada 3 faktor pendukung agar suatu teknologi itu bisa dikenal di lingkungan masyarakat tersebut. 3 faktor pendukung yaitu ABC ya Mas ya. ABC. Waduh. Yang pertama itu akademisi. Dalam artian akademisi itu seperti ini Mas. Kita bisa mengenalkan metaverse itu mulai dari penerus bangsa. Contohnya anak-anak ya Mas. Ya, mahasiswa, siswa. Kita bisa mengenalkan metaverse ini melalui sekolah-sekolah. Kampus. Kita bisa melalui kampus. Yang paling penting itu dari mahasiswa itu Mas. Karena mahasiswa kan pikirannya itu bisa lebih luas, mencakup luas. Jadi kita mengenalkan metaverse ini melalui mahasiswa, kemudian mahasiswa itu menyebarkan kan lebih cepat Mas karena kan sudah umurnya itu udah produktif lah, umur dia itu mudah mengenalkan ke seseorang. Nah, yang kedua itu dari anak-anak kita sudah mulai mengenalkan. Jadi biar mereka itu tidak ketinggalan zaman. Pada intinya seperti itu. Yang kedua birokrasi kan. Birokrasi. Yaitu pemerintahan. Seharusnya itu pemerintah juga mengenalkan metaverse ini ke masyarakat. Jadi mengharuskan pemerintah ini bisa mengenalkan apa sih itu metaverse ya. Karena masyarakat saat ini jarang ada yang tahu Mas ya. Contohnya masyarakat pedesaan ya. Dari HP aja mereka kadang-kadang ada yang belum punya bahkan belum tahu fungsinya. Betul. Metek-metek Mas. Moncet-moncetnya itu masih seperti ini. Nah, bagaimana cara kita agar tidak ketinggalan zaman tadi yaitu dari birokrasi, dari pemerintah itu bisa mengenalkan ke masyarakat luas. Sehingga masyarakat itu benar-benar kenal dengan metaverse agar Indonesia itu tidak ketinggalan dengan negara-negara yang lain. Betul. Nah, yang ketiga itu C ya.
Corporate Iya, itu yang dalam artian itu industri. Oh, industri. Nah. Industri. Dari bisnis-bisnis industri juga harus menerapkan sistem metaverse ini agar tidak ketinggalan dengan industri-industri di luar negeri. Intinya ya kita harus bisa benar-benar mencari cara agar orang-orang masyarakat yang awam itu bisa mengetahui apa sih itu metaverse dan lebih lebih disegerakan lah Betul. metaverse ini diadakan di negara kita. Jadi seperti itu Mas. Mantap sekali penjelasan dari Mas Isyam ini. Sebelumnya terima kasih banyak ya Mas Isyam ya. Iya. Itu pun saya kan emang sudah menunggu ya Mas ya. Iya. Masa-masanya metaverse ini booming, benar-benar sudah menjadi keseharian seperti media sosial itu Mas ya. Jadi orang itu lebih asik gitu kan menggunakan metaverse ya. Makanya sekarang saya senang melihat podcast-podcast yang membahas tentang metaverse. Yeah. Itu adalah juga satu media ya, informasi yang memberikan informasi kepada masyarakat ya. Nah, jadi seperti podcastnya dari Mas Deddy Kobuser itu lebih asik gitu ya. Langsung narasumbernya langsung orang yang lebih paham mengenai metaverse. Betul. Iya, seperti itu Mas.